Halo, selamat sore buat teman-teman semuanya. Winkel connect di Flash apa Batman? Spiderman udah. Yo, ini Batman. Nah, Halo, selamat sore buat teman-teman yang baru saja bergabung di acara webinar ketiga dari maukuliah.id nih. Halo, selamat bergabung untuk Kak Febria dan juga Kak Tris McCartney dan juga Kak Dinda Ayu C. Selamat bergabung. Halo, oh ini Kak Yutika sudah bergabung ya. Tapi sebelum itu nunggu teman-teman yang lain bergabung dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Vian dari maukuliah.id. Di sini saya akan menjadi moderator di acara webinar keempat dari maukuliah.id. Oke. Sepertinya Kak Yutika mau bergabung ya. Oke. Sebentar. Oh, mungkin dari Oh ya, buat teman-teman mau menginformasikan apabila nantinya yang sudah mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan di kolom komentar, bisa banget diajukan dan juga nantinya akan mendapat pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise nih, yaitu topi mau kuliah dan juga masker dari mau kuliah. Nah, nanti akan dipilih untuk pertanyaan yang menarik dan juga bagus seputar webinar terkait jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu mari kita dan buat teman-teman yang saat ini lagi mau kuliah ataupun yang saat ini masih SMA, masih mempersiapkan untuk kuliah, bisa banget untuk nontonin webinar seputar jurusan terbaru di UNER, yaitu jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Bisa banget untuk join sebagai referensi buat kalian yang mau cari perguruan tinggi ataupun jurusan nih. Dan jangan lupa untuk cek di maukuliah.id, di sana ada seputar informasi mengenai kampus dan juga jurusan. Nah, mari kita undang untuk Kak Yutika Melia ya. Halo Kak Yutika. Halo, Jadi teman-teman, Kak Yutika Melia Effendi ini adalah dosen dari jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ya Kak. bener. Jadi nanti Kak Yutika akan menjelaskan seputar jurusan terbaru dari UNER ya Kak ya. Jurusan Teknik Baru di UNER. Robotika dan Kecerdasan Buatan. Nah, bisa diperkenalkan dirinya Kak? Halo, nama saya Yutika Amelia Effendi, biasa dipanggil Yutika. Saya dosen di UNER, khususnya di Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan mulai tahun 2018 sampai sekarang. Apalagi? Oke, gimana nih Kak kabarnya? Untuk Oh, saat ini gimana di UNER? di UNER Apakah masih WFH sih sampai hari ini. kapan tuh Kak Tapi untuk mulai masuk pembelajaran baru? pembelajaran barunya mulai September. September. Untuk PMB-nya apakah ditunda atau bagaimana Kak? Kan SNMPTN udah selesai, kemudian nunggu UTBK SBMPTN, terus nanti jalur mandirinya mungkin sekitar bulan Agustus untuk UNER. Untuk jurusan bisa dijelaskan Kak seputar jurusan terbaru dari UNER ini
Kapan nih Kak apa namanya launchingnya jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ini kalau boleh tahu? Jadi kan UNER itu seperti yang sudah diketahui kan belum ada ya fakultas tekniknya. Jadi memang fokus di sosial, kesehatan, apalagi kemudian sains. Nah, Pak Rektor waktu tahun 2019 kemarin itu punya inisiatif gimana kalau UNER itu Universitas Airlangga itu harus punya fakultas teknik supaya kakinya kayak ibarat mobil gitu sekarang ini kan masih tiga karena masih fokus di kesehatan, sosial, dan sains. Kemudian supaya kakinya jadi empat biar bisa lari kencang itu harus mendirikan fakultas teknik. Nah, jadi lima prodi baru di Universitas Airlangga itu ada teknik robotika dan kecerdasan buatan, kemudian rekayasa nanoteknologi, teknologi sains data, teknik industri, dan teknik elektro. Nah, awalnya itu namanya Fakultas Teknik, jadi 5 prodi itu di bawah Fakultas Teknik. Tapi kemudian karena di sana itu khususnya teknologi sains data, teknik robotika dan kecerdasan buatan sama rekayasa nanoteknologi itu kan multidisiplin ya. Jadi nggak cuma dari satu program studi aja di dalamnya, tapi ada berbagai macam scope di dalam itu. Jadi eh, dibuatlah namanya Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin, pengganti Fakultas Teknik itu. Jadi di UNER itu sekarang nambah lagi satu fakultas baru, namanya Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Kalau untuk jurusan Teknik Robotika berarti dan Kecerdasan Buatan masuk ke Fakultas Teknik ya Kak? Masuk di Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Berarti ini baru saja dibuka ya Kak ya untuk jurusan Teknik Robotika ya tahun ini ya? Eh, Sebenarnya di launchingnya itu diperkenalkan ke publik itu tahun 2019 waktu disnatalisnya UNER. Nah, terus pembukaan penerimaan mahasiswa barunya itu baru tahun ini, baru SNPTN kemarin nerimanya. Hmm. Untuk penerimaan pertama berapa Kak kuotanya Kak yang dibuka sama UNER? Kalau untuk total total keseluruhan angkatan itu kuotanya 100 orang. Untuk SNPTN kemarin sudah nerima 20, untuk SBMPTN ini kuotanya 30, nanti untuk mandiri 50. Oh, jadi untuk bagi teman-teman yang mencari apa jurusan atau bingung mau ke jurusan apa, bisa banget untuk ke mungkin yang belum sempat untuk mendaftar di SNMPTN ataupun SBMPTN jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, bisa banget untuk ke mandirinya UNER ya Kak ya, karena masih dibuka kesempatan, yaitu 50 kuota ya Kak ya. Iya, Oke Kak, 50. mungkin eh, langsung ke pertanyaan ya. Oh, sebelumnya buat teman-teman yang mau bertanya bisa banget untuk bertanya, tapi bisa di kolom komentar. Nantinya kita akan ngerekap dulu seputar pertanyaan kalian. Nantinya akan dijawab setelah sesi pertanyaan dari moderator dan juga Kak Yutika sudah selesai gitu ya. Dan buat pertanyaan yang bagus akan mendapatkan merchandise dari Mau Kuliah yaitu berupa topi dan juga masker. Oke Kak Yutika, nah pertama nih kan jurusan baru di UNER ini berarti baru 1 tahun ya Kak ya? 1 tahun. Sebentar lama nih. Tapi baru aja dibuka pada tahun ini di pendaftaran tahun 2020. Nah, bisa dijelaskan Kak secara sederhana mengenai robotika dan juga kecerdasan buatan gitu. Eh, Kalau dari kata-katanya ya, robotika dan kecerdasan buatan. Robotika itu kan gimana? Istilahnya kalau kita bahasa sehari-harinya itu kan mesin yang dirancang untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari gitu. Nah, untuk kecerdasan buatan sendiri itu memang hits di dunia ilmu komputer. Jadi itu untuk memberikan kecerdasan kepada sistem ataupun robot. Jadi kebetulan teknik robotika dan kecerdasan buatan UNER itu memang mengacu ke universitas-universitas yang ada di luar negeri. Jadi memang ada namanya Robotics and Artificial Intelligence. Nah, eh,
Untuk mata kuliahnya apa yang diajarkan di sana itu pastinya kombinasi antara teknik robotika, robotikanya sendiri itu kayak elektronika, mekanika, instrumentasi. Kemudian kalau untuk kecerdasan buatannya itu lebih ke machine learning, NLP, seperti itu. Dan untuk Kak Yutika sendiri nantinya memberikan mata pelajaran apa nih Kak di jurusan tersebut? Oh, kalau saya sih lebih condong ke kecerdasan buatannya, karena memang kan saya itu backgroundnya itu teknik informatika, jadi memang lebih ke softwarenya sebenarnya. Cuma karena saya ditempatkan di robotika dan kecerdasan buatan, jadi mau nggak mau saya juga harus ikut belajar ke bagian hardware-nya, kayak bagian produk jadinya. Jadi mau nggak mau berkecimpung juga ya Kak ya lebih ke hardware-nya karena Mm-mm. kan Kak Yutika sebelumnya basicnya sendiri adalah lebih ke software, teknik komputer ya Kak ya. Mm-mm. Mm-mm. Dulu yang apa yang dipelajari tadinya sudah dijelaskan apa yang dipelajari dalam jurusan dan juga robot yang dimaksud apakah secara fisik selama ini yang kita tahu itu kayak gimana sih Kak? Atau Jadi diluruskan dulu, sebenarnya robot itu bukan cuma robot yang bentuknya kayak manusia, yang kayak transformer itu kan robot ya, emang robot gitu, bentuknya manusia, kayak Sophia juga bentuknya lebih ke manusia. Tapi robot di sini ini dalam skup luas, jadi apapun yang sifatnya otomatis, cerdas, yang bisa melakukan kegiatannya sendiri dengan kita berikan kecerdasan, itu disebut robot ya kayak misalnya Siri, Cortana itu juga termasuk salah satu yang aspek robotika yang nanti akan diajarkan di prodi ini. oh baik. Lalu kalau atau bisa mempelajari konsep pembuatan seperti Siri di Apple atau Cortana Windows ya Kak ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih Kak, penelitian yang dilakukan di bidang ini sudah sejauh apa sih mengenai teknik robotika dan kecerdasan buatan? Eh, jadi sebenarnya kalau robotika dan kecerdasan buatan itu kalau di Indonesia mungkin karena ada teknologi IoT, jadi kan robotika, kecerdasan buatan, teknologi IoT itu kan sejalan biasanya. Nah, itu IoT kan baru masuk di Indonesia itu familiarnya baru 4 sampai 5 tahun belakangan. Nah, itu mungkin sudah mulai berkembang ya teknologi robotika dan kecerdasan buatannya. Cuma yang jadi ajang untuk show off itu mungkin pada saat pandemi ini. Jadi kan pandemi ini kan kita pengennya sesuatu otomatis, cepat. Habis itu kalau bisa mengurangi interaksi dengan manusia, antar manusia. Jadi kan social distancing, physical distancing yang kayak gitu. Nah, jadi robot lah salah satunya dan kebetulan Kementerian Riset dan Teknologinya Indonesia itu banyak memberikan kayak semacam dana-dana untuk pengembangan robot-robot dan sejenisnya. Contohnya aja kalau yang sudah di launching itu kan ada Raisa antara UNER sama ITS. Nah, kemudian ada yang dari LIPI itu yang automobile robot itu. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ada robot dekontaminasi ya kalau saya nggak salah pernah baca artikelnya. Itu untuk mensterilkan APD-APD dari medis, tenaga medis, kemudian sebelum dibuang tuh harus disterilkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi Jadi sebenarnya pemerintah mendukung sekali ya. karena ada tempatnya sih untuk bisa karena sekarang lagi masa pandemi itu jadi Ayo. makanya jadi hits robotika dan kecerdasan buatannya. Karena membantu sekali ya, terutama di era pandemi ini dan juga mau nggak mau pemerintah juga harus ikut andil dalam hal ini, ya Kak ya, terkait robotik karena membantu sekali karena saat ini kan kita nggak bisa kemana-mana nih melalui physical distancing juga dan robotik sendiri membantu untuk seperti tadi ya Kak ya contohnya ya mensterilisasi ya Kak ya gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya di Indonesia sendiri penelitian oh sudah ya tadi prospek kerja untuk lulusan teknik robotik dan artificial intelektual itu gimana Kak
nantinya apabila sudah lulus nantinya kan kita kan masih belum tahu nih. Nanti ini lulus mau jadi apa aku? Apakah akan jadi cuma bikin robot doang atau gimana? Kan banyak teman-teman yang masih bingung nih, bisa dijelaskan di webinar ini. Mungkin dari Kak Yutika. Kalau dari kurikulum yang kita rancang, dari yang dirancang sama UNER itu lulusannya Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan itu diharapkan bisa jadi tenaga ahli di otomasi industri contohnya. Kemudian tenaga ahli di kecerdasan buatan, karena sekarang kan kayak perusahaan-perusahaan yang startup, yang kayak Gojek, Bukalapak, semacamnya itu kan sudah memakai kecerdasan buatan, udah ada tuh yang bagian kecerdasan buatannya. Kemudian tenaga ahli pengaplikasian komputer tertanam atau embedded system. Nah, itu juga salah satu yang kita targetkan. Kemudian untuk perangkat lunak juga bisa karena kita ada kecerdasan buatannya. Itu juga bisa jadi lulusannya juga bisa kerja di situ. Kemudian kalau mau lanjut S2 di dalam negeri dan di luar negeri itu juga bisa. Terus kalau misalnya mau kerja di startup atau punya CV sendiri kayak software house juga bisa. Kemudian untuk di perusahaan-perusahaan mungkin di bagian R&D-nya, research and development-nya itu juga bisa. Jadi project manager atau manager proyek itu juga bisa. Karena kan kalau buat sesuatu itu kan harus ada project leader-nya ya. Nah, itu juga bisa karena pasti bertim ya, membuat robot itu nggak mungkin sendiri. Jadi banyak banget ya Kak untuk prospek kerja apabila nantinya sudah lulus dari jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ini. Nah, untuk lanjut S2-nya nih Kak, misal nih ada calon mahasiswa yang mau S1 ambil jurusan ini, tapi dia ingin melanjutkan S2-nya. Nah, S2-nya ini bisa apa nih Kak? Bisa diinformasikan? Ini sama. Jadi waktu kita nyusun kurikulum itu kan emang kita minta masukan dari apa ya, profesor-profesor. Jadi waktu itu perwakilannya dari, kalau untuk Indonesia itu dari ITB, kalau untuk dari luar negeri itu kemarin Taiwan. Nah, untuk dalam negeri, jika mau lanjut S2 dalam negeri, itu bisa ke ITB, di stay ITB. Kemudian kalau untuk luar negeri itu ada banyak universitas. Ini tadi sempat saya carikan, itu bisa di Robotics and Artificial Intelligence, University of Minnesota. Kemudian Department of Robotics and Intelligent Machine Engineering, National University of Science and Technology. Kemudian Robotics and Artificial Intelligence, Monash University. Jadi rata-rata memang penamaannya tuh hampir-hampir sama. Jadi Robotics and Artificial Intelligence atau Artificial Intelligence and Robotics itu ada di Istanbul, ada di Cornell Tech University, University of Maryland, dan University of Auckland. Jadi kalau di luar negeri sendiri banyak ya Kak ya untuk ngelanjut untuk ke S2-nya. Tapi kalau untuk S1-nya bisanya di ITB ya Kak ya, jurusan STI. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ngelanjut apabila udah lulus dari jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan, mungkin kalau tidak sempat untuk kuliah luar negeri bisa banget untuk ke ITB ya Kak ya, S2-nya bisa ambil. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yang harus disiapkan nih Kak untuk adik-adik mungkin yang saat ini sudah mendaftar atau masih bingung mau ambil jurusan apa, dan juga yang lagi mempersiapkan untuk perkuliahannya masih mungkin masih kelas 10 SMA ataupun kelas 11 SMA, mungkin bisa diberikan tips-tipsnya gimana sih apa untuk mempersiapkan di minat di bidang ini, di bidang jurusan teknik robotika. Yang pertama itu pasti dia itu harus familiar sama dunia teknologi informasi atau TIK ya, karena kan basicnya ini kan emang programming. Nah, kemudian anaknya itu mau nggak mau, maksudnya harus bisa kayak berpikir kritis dan analisisnya harus kuat. Karena hampir semua itu
mata kuliahnya itu mengandung unsur fisika dan matematika. Jadi emang hitung-hitung, baik yang mata kuliah yang robotika ataupun yang kecerdasan buatan. Jadi Jadi harus familiar sama senang dengan komputer juga, tapi juga harus eh, senang menghitung seperti fisika dan juga matematika karena materinya lebih banyak ke menghitung juga ya Kak, sama mengotak-atik hardware juga ya Kak ya. mm, mm, mm. Terus Jadi kalau buat mungkin kalau mau masuk SMPTN, ya kan kalau SMPTN itu kan ada unsur rapornya juga, nilai rapor. Jadi mungkin nilai rapornya harus tinggi atau harus baik. Kemudian kalau karena kerjanya kerja tim atau kerja kelompok, jadi mungkin salah satunya ikut organisasi di sekolah kayak OSIS atau ROHIS gitu. Jadi untuk teman-teman bisa banget nih untuk dicoba. Dan apakah nantinya nih Kak, misal nih Kak ada calon mahasiswa yang mau mendaftar di jurusan ini, apakah nantinya bisa menyesuaikan terkait pelajaran mungkin dari anak SMK nih, mungkin dari jurusan yang lain dan dia Hmm. ingin banget mengambil jurusan ini dan juga sebenarnya dia kurang memahami apakah nantinya dia bisa rumpun untuk mengambil mata pelajaran dari yang sudah disediakan oleh jurusan teknik robotika kecerdasan buatan. Apakah bisa Kak Ah, nantinya? hmm. Untuk semester pertama itu kebetulan mata kuliahnya itu mata kuliah dasar ya, kayak kalkulus, fisika, terus algoritma dan pemrograman. Jadi kalau untuk yang belum pernah mungkin sama sekali tahu pemrograman, tapi pengen di robotika dan kecerdasan buatan, itu nanti semester satu ada mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Kemudian hmm, nanti di semester 2 juga masih basic-basic kayak fisika dasar 2 atau fisika lanjut, kemudian ada matematika, aljabar linier, seperti itu sih. Jadi setiap setiap semesternya, meningkat semesternya itu juga fisika sama matematikanya ada tapi lebih advance gitu. Jadi dari yang basic dulu terus jadi advance. Oh, jadi apabila nantinya buat teman-teman yang mau masuk di jurusan ini, nggak usah khawatir karena bakalan diajarin dasarnya dulu ya Kak, yang nggak langsung tiba-tiba ke mata pelajaran intinya gitu ya Kak ya. Jadi Enggak melalui langsung bikin robot kok nanti semester satu. Jadi masih seperti awal-awal tadi pemrograman ya Kak ya, terus kalkulus, Mm-mm. fisika, dan matematika. Nah kalian harus benar-benar kuat dengan analisis dan juga kritis dan juga analisis ya Kak ya, serta menghitungnya juga harus benar-benar teliti juga. Mm-mm. Nah untuk selanjutnya berarti jurusan ini bisa diambil dari untuk teman-teman sendiri yang mungkin dari SMA ataupun SMK bisa ambil nih Kak ya di jurusan ini. Bisa dari SMA IPA, terus SMK yang relevan sama robotika dan kecerdasan buatan. Jadi misalkan kayak otomasi, terus elektronika, kemudian rekayasa perangkat lunak atau RPL itu bisa. Dan mungkin yang nggak bisanya itu mungkin dia SMK-nya kehutanan, terus pengen masuk robotika dan kecerdasan buatan mungkin loh ya mungkin nggak bisa, tapi mungkin rezekinya juga bisa masuk. Nanti silahkan dicoba. Cuma kemarin itu syarat dari universitas itu SMK-nya yang relevan sama robotika dan kecerdasan buatan. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar di jurusan ini harus relevan ya Kak ya, mungkin yang dari SMK ya seperti tadi teknik Mm-mm. otomasi dan RLP ya Kak ya. Bisa. RPL, Kalau RPL. untuk teknik komputer sendiri bisa nggak Kak untuk jurusan di SMK? Oh, Atau bisa, seperti bisa, bisa. jadi nggak hanya otomasi tapi juga teknik komputer, RPL Mm-mm. maupun teknik informatika juga bisa juga untuk join karena harus sejalur juga ya Kak ya, biar nggak Mm-mm. Mm-mm. terlalu Mm-mm. diforsir ketika nantinya sudah masuk di kuliah perkuliahan nantinya. Mm-mm. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya sudah dan tadi sempat dari beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, yang pertama mungkin bisa dijawab nih Kak dari Kak Mm-mm. Aye. Apakah jasa lulusan AI akan benar-benar terpakai nantinya? Itu Kak pertanyaannya. Benar-benar terpakai.
Iya. Kalau menurut saya sih, karena sekarang ini kan semuanya sudah apa ya, tersistem ya, tersistem dengan baik. Kemudian pengennya otomatis supaya nggak ada lagi yang namanya korupsi, terus juga penyelewengan segala macam. Nah, AI itu kan fungsinya adalah untuk memberikan kecerdasan kepada sistem itu, entah sistem, robot dalam bentuk fisik. Jadi sekarang ini kan di perusahaan pun sudah ada yang namanya bagian AI-nya, AI manager kayak atau AI expert ya seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu eh, jurusan lulusan AI itu nanti juga akan terpakai dan terserap di dunia kerja. Jadi AI itu kan nggak cuma sebatas oh AI doang nih, tapi kan implementasi AI itu luas, seperti misalnya machine learning. Machine learning itu nanti bisa apa, A, B, C, D, E gitu. Jadi nggak cuma satu fokus, tapi bisa dikembangkan ke berbagai aspek industri atau kesehatan atau misalnya nanti logistik, ekonomi kayak gitu. Jadi untuk saat ini kan terutama harus lebih efektif juga ya Kak dan juga Mm-mm. mengurangi dari sisi kinerja juga, maksudnya kinerja dari manusianya karena kalau ada yang lebih mudah kenapa harus dipersulit dengan itu ya Kak ya mumpung ada Mm-mm. uh, kecerdasan buatan dan juga mungkin dari robotik juga ya Kak ya. Mm-mm. Dan ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Aya juga. Lulusan AI bisa kerja nggak di pemerintahan? Tadi udah disebutkan ya Kak ya bahwasanya bisa ya Kak ya. Bisa di Mm-mm. bidang kesehatan ataupun uh, di apa namanya di bagian mungkin lebih ke tekniknya ya Kak ya. Dan Kalau di juga pemerintahan itu mungkin kan sekarang itu mau yang pertama proyeknya pemerintah dalam jangka waktu ke depan itu dari misalnya kamu masuknya sekarang, jadi nanti kamu kan lulusnya masih 4 tahun sampai 5 tahun kemudian. Nah, itu nanti kan proyeknya pemerintah itu kan bisa smart city. Smart city itu butuh AI. Kemudian contohnya e-government, electronic government yang untuk mengintegrasikan seluruh aspek di pemerintah. Nah, itu juga butuh AI. Jadi, kalau kamu pengen kerja di pemerintahan, bisa. Kamu pengen kerja di startup, bisa. Kamu pengen kerja di industri atau lembaga organisasi, bisa. jadi sebenarnya banyak ya Kak ya apa namanya mungkin nantinya yang apabila sudah lulus di jurusan teknik robotika nggak usah khawatir karena banyak banget kesempatan untuk kerjanya nantinya. Dan mungkin Kak bisa dijelaskan nih Kak proses kerjanya AI itu gimana? Karena kan mungkin masih awam juga sih Kak, teman-teman gitu. Mungkin bisa dijelaskan seputar proses kerjanya dari AI Hmm, itu. secara general ya, karena kalau kalau spesifik banget nanti jadi kuliah. Nanti jadi saya ngasih kuliah. Jadi kalau secara general kecerdasan buatan itu kan ada algoritmanya. Nah, sepertinya contohnya neural network. Nah, itu nanti algoritma itu jadi ada studi kasus kita pelajari, kemudian kita tentukan mau pakai algoritma apa. Misalkan algoritmanya neural network. Nah, itu nanti kita pakai neural network di studi kasus itu. Kemudian setelah algoritma kita implementasikan, kemudian kita trial dulu. Trialnya itu gunanya apa? Untuk mengetahui gimana sih data setnya ini. Nah, kemudian nanti setelah itu baru diimplementasikan, baru eh, kita dapatkan akurasinya segini, misalnya akurasinya masih kurang bagus. Nah, di situ nanti harus di-upgrade atau dimodifikasi nih algoritmanya tadi supaya yang pertama running time-nya jadi makin cepat, kemudian errornya kecil, kemudian akurasinya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi algoritma-algoritma AI yang ada itu yang sudah ada sekarang itu nggak cuma itu doang yang bisa dipakai tapi bisa ditingkatkan yaitu dari berbagai macam sisi mungkin nanti bisa waktunya jadi lebih cepat terus nanti errornya bisa jadi lebih kecil nah gitu jadi nanti untuk khusus AI itu nanti main otak-atik di sana jadi nanti algoritmanya itu bisa diimplementasikan di berbagai bidang contohnya kayak kesehatan
kemudian nanti bisa di logistik, bisa di ekonomi, kayak gitu. Baik Kak, terima kasih dan untuk nantinya itu apakah lulusan apabila masuk ke jurusan ini nih Kak teknik robotika nanti skripsinya itu kayak gimana sih Kak? Apakah harus bikin produk seperti robot atau gimana? Nah, untuk tugas akhirnya. Ya, tugas akhirnya. Kalau untuk tugas akhirnya itu di kurikulum kita itu nanti dibagi dua. Jadi untuk mahasiswa yang mau fokus ke robotika nanti produk robot, produk robot. Kemudian kalau misalnya dia mau fokus di kecerdasan buatan, itu nanti yaitu kerjanya mengoptimalkan algoritma kecerdasan buatan yang sudah ada, ataupun bisa mungkin karena anaknya antusias, kemudian cerdas juga, jadi mungkin saja dia bisa menemukan algoritma kecerdasan buatan yang baru. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ambil jurusan ini nantinya skripsinya atau tugas akhirnya bisa ambil robot ya Kak ya, produk membuat produk yaitu robotik dan robot dan juga untuk AI-nya bisa mengoptimalkan algoritma atau menemukan algoritma yang baru ya Kak Yutika. Hmm. Kalau untuk saat ini nih Kak, AI sendiri uh, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Kak? Apa aja yang sudah Gimana? diterapkan untuk AI sendiri? Apa saja sih yang sudah diterapkan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Mungkin kehidupan apa dulu? sehari-hari. Iya. Hmm, dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang paling simpelnya itu adalah contohnya, hmm, contohnya itu deh kalau kita pergi ke restoran misalkan. Nah, sekarang kan sudah otomatis ya kasirnya, nggak perlu lagi kita pakai kalkulator segala macam. Nah, kemudian nanti eh, di dalam kasir otomatis itu nanti kan si pemilik restoran itu kan untuk mendapatkan profit hari itu atau profit bulan itu atau kerugian bulan ini atau kekurangan pegawainya berapa atau harus harus merumahkan atau mem-PHK karena mungkin profitnya jelek. Nah, itu semuanya bisa dibantu sama AI Dan untuk mungkin untuk mengambil keputusan itu bisa dibantu sama AI. oh jadi udah tersistem semuanya ya Kak ya. Dan Mm-mm. rata-rata juga Jadi kalau di restoran, apakah ini juga AI juga nih Kak? Di salah satu restoran sushi juga ketika kita memesan makanan kita juga dikasih tablet nih Kak. Terus setelah kita pilih, ternyata nantinya ada seperti kereta ya Kak ya. Kereta yang datang nantinya susinya akan pesanan kita diantarkan melalui seperti robot kereta nantinya menyesuaikan dengan meja kita dan sesuai dengan nomor pesanan. nomor meja. Iya, nomor meja. Mm-mm. Itu Iya. termasuk AI juga nggak sih, Kak? Mm-mm. Iya, Karena itu kan, itu udah termasuk teknologi robotika dan kecerdasan buatan, karena kan robotika itu kan nggak mesti bentuk robot yang kayak tadi saya bilang bentuknya Transformer dan Sofia. Itu kan segala sesuatu yang sifatnya cerdas, otomatis, dan eh, cepat ya, cepat. Jadi nggak perlu bantuan manusia. Jadi bisa bisa membantu eh, manusia sehari-hari itu bisa dibilang robot dan kecerdasan buatan, robot yang ada kecerdasan buatannya. Nah, itu juga dengan bantuan teknologi IoT-nya itu tadi, Internet of Things-nya. baik Kak, berarti untuk Indonesia sendiri berarti sudah lumayan banyak ya Kak ya untuk menerapkan teknik robotika dan juga AI ini ya Kak ya nggak hanya luar negeri seperti Jepang karena kan pandangannya saat teman-teman kan banyaknya kan oh robotik kan lebih ke Jepang ya Kak ya karena beberapa ada yang seperti mungkin didemoin oleh atau di apa Mm-mm. namanya di iklan-iklan itu banyak yang Jepang mempromosikan seputar
robotnya yang bisa melayani pelanggan dan bisa bikin sushi atau bikin ramen dan lain sebagainya. Tapi juga di Indonesia sudah diterapkan nih, terutama di restoran ya Kak ya, dan juga tidak hanya itu di bidang kesehatan dan juga pemerintahan juga diterapkan seperti smart city tadi ya Kak ya, dan kesehatan terutama di era mm. pandemi ini. Kemudian Dan kalau yang contohnya untuk membantu pasien dan tenaga kesehatannya di rumah sakit yang COVID-19 itu, contohnya kan kayak Raisa, itu kan bisa membantu eh, petugas kesehatan supaya nggak langsung kontak dengan pasien COVID-19. Nah, kemudian nanti juga bakal ada nih, udah belum udah boleh belum ya di-spoilerin. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat ini juga UNER-nya sendiri yang untuk dihandle sama teknik robotika dan kecerdasan buatan itu nanti juga mau ngeluncurin robot. Nah, itu tadi robot itu kan bukan cuma bentuknya yang manusia ya, jadi yang sifatnya tersistem otomatis itu robot. Nah, nanti UNER dalam rangka ya membantu pasien COVID-19 juga, itu nanti bakal meluncurkan robot yang mirip-mirip Raisa tapi beda fungsi. mungkin fungsinya seperti apa itu Kak? Untuk menangani kesehatan di bidang COVID-19 atau gimana? Kalau yang kalau yang dibuat sama UNER tanpa featuring sama ITS itu jadi sebelum masuk ke rumah sakit, jadi pasien yang datang itu kan dia nggak tahu nih dia itu ODP, PDP atau OTG yang orang tanpa gejala. Nah, dengan adanya mesin robot ini, nah itu nanti membantu mengetahui dia itu masuk dalam kategori apa. Nah, kalau misalkan dia PDP, nah nanti bisa langsung diarahkan ke tempat yang seharusnya di rumah sakit. Jadi, untuk meminimalisir kontak antara pasiennya tadi yang nggak tahu statusnya ODP, PDP, atau OTG itu dengan tenaga kesehatan yang di pihak rumah sakit. Jadi udah dibantu lapis pertama itu udah dibantu dulu sama robotnya gitu. Jadi itu ya Kak ya, seperti screening gitu ya Kak ya sebelum masuk. Hmm, hmm. Ada Screeningnya itu screening ya Kak, bisa dilanjutkan? screeningnya tuh screening suhu, terus tinggi badan, berat badan, tuh udah dibantu sama mesin robotnya, sama robotnya. Berarti dia nge-screening melalui itu ya Kak ya, dari luar ya Kak ya, tapi juga dia ngedetek sampai dalam juga ini Kak. Benar nggak? Mm-mm, Gambar mm-mm. bayangannya seperti itu sih. Mungkin dari darah ya Kak ya, atau gimana? Mungkin untuk screeningnya bisa digambarkan lagi Kak. Hmm, kalau screeningnya pakai sensor. Oh, pakai sensor. Jadi ada sensor di atas, kemudian ada sensor di depan. Baik Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Nabilah Lutfia. Bagaimana untuk siswa yang tidak pernah menguasai robotik dan persiapan apa saja sebelum menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan? Itu Kak, pertanyaannya. Hmm, Kalau belum punya pengalaman itu nggak usah khawatir ya. Jadi yang penting ada minat dan antusias. Jadi biar nanti masuk ke prodi teknik robotika itu nggak males-malesan. Aduh, aku salah jurusan nih. Aduh, kenapa sih aku milih ini dulu, kan pengennya nggak kayak gitu. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau di semester pertama itu nanti kan kita bahasnya yang dasar dulu mata kuliahnya kayak kalkulus, fisika, kemudian ada algoritma dan pemrograman atau dasar pemrograman. Nah, itu nanti di situ kan kalau kalau mungkin kalkulus sama fisika itu kan udah ada dasarnya tuh dari SMA, dari SMP, SMA, SD gitu. Nah, kalau untuk algoritma dan pemrograman sendiri, kalau misalnya belum tahu itu apa, itu mungkin sebelum kuliah, kalau misalnya kayak sekarang nih udah misalnya kelas 2 mau ke kelas 3. Nah, itu dicari tahu dulu pemrograman itu sebenarnya kayak gimana sih?
apa sih yang dipelajari di pemrograman itu, atau bahasa apa sih, kemudian apa sih yang cocok, kemudian logikanya gimana sih. Nah, kayak gitu. Jadi biar nanti pas masuk nggak terlalu apa ya, kayak Bener-bener. ngezong. Jadi kan kalau kalau mahasiswa yang udah keterima di teknik robotika dan kecerdasan buatan ini kan yang jalur SNPTN ya, itu udah pada nanya ke kita, ke dosen-dosen atau ke admin admin di media sosialnya Sekolah Teknologi Maju, itu udah nanya itu mata kuliahnya nanti apa aja, kemudian materinya yang harus diketahui itu apa sih gitu, paling enggaknya basicnya itu apa. Nah, itu udah kita bilang kalau yang harus dikuasai awalnya itu yaitu pemrograman dan fisika, matematika ya kayak gitu. Jadi udah banyak juga ya Kak ya tanya-tanya seputar kurikulum yang nantinya akan dipelajari di jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Karena sebelum Hmm. kita berkecimpung, kita juga harus belajar dulu at least dasarnya ya Kak ya, terutama di internet kan banyak seputar materi-materi. Mungkin dari Hmm. kurikulum itu mungkin diambil mungkin satu mapel, bisa dibaca dasarnya aja lah at least untuk menambah Hmm. wawasan biar nggak kosong melompong ketika pelajaran nantinya. Meskipun nantinya tetap diajari sama dosen, tapi mahasiswa juga harus aktif juga untuk mencari tahu seputar mapel itu ataupun kurikulum tersebut. Nah, ini ada Hmm. pertanyaan lain nih, Kak. Uh, Bu Yutik dari Natsir Bu Yutika bisa dijelaskan nggak pola kerja dan peran kecerdasan buatan ini di aplikasi smartphone sehari-hari seperti YouTube dan Instagram? Itu Kak. Gimana gimana? Bisa dijelaskan nggak pola kerja dan peran kecerdasan buatan ini diaplikasikan melalui smartphone sehari-hari? Dan ini mereka beliau dia memberikan contoh seperti YouTube dan Instagram. Apakah ada Oh. peran nih Kak kecerdasan buatan Hmm. di melalui smartphone sehari-hari yang digunakan oleh teman-teman gitu? Kalau kalau di YouTube itu contohnya penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu yang bagian rekomendasi itu. Jadi apa yang biasanya kita tonton, misalnya kita nonton apa nih, sukanya dangdutan misalnya. Jadi nanti pasti rekomendasinya itu nanti yang seputar apa nih lagu terbaru yang dangdut apa. Kemudian eh, yang lagu-lagu dangdut yang jadul apa, pasti nanti ada di sebelah kanannya, di panel kanan itu. Kemudian kalau misalnya kita suka sama fashion sama beauty, jadi nanti pasti rekomendasinya juga seputar fashion, beauty yang lagi hits, yang untuk summer apa, yang untuk fall apa. Nah, itu contoh penerapan kecerdasan buatannya kalau di YouTube. Oh, nggak hanya YouTube ya Kak ya, Instagram juga mungkin ada teman-teman yang Mm-mm. cari Mm-mm. seputar perkuliahan nantinya Mm-mm. langsung direferensikan sama pihak Instagram itu seputar perkuliahan dan juga e-commerce juga ya Kak ya. Kadang kita cuma nyari Mm-mm. misal nih nyari produk ini, produk A, produk kecantikan A, ternyata direkomendasikan berbagai macam produk kecantikan yang lainnya ya Kak ya. Jadi itu Mm-mm. termasuk Mm-mm. kecerdasan buatan juga ya Kak ya, referensi di Mm-mm. uh, kehidupan sehari-hari juga dalam menggunakan Mm-mm. smartphone. Nah, Mm-mm. um, bisa bisa disebutkan nih Kak tokoh-tokoh terkenal yang punya ahli atau punya keahlian di bidang ini. Mungkin dari di Indonesia gitu yang mungkin sudah terkenal tokoh-tokoh yang sudah ahli dalam mungkin membuat robot ataupun dari kecerdasan buatan ini. Tenaga ahlinya mungkin dari profesor atau siapa gitu Kak. Kalau Di, kalau ahli, mm, karena memang sekarang ini kan memang lagi ngehits ya segala sesuatu yang berhubungan sama ilmu komputer. Jadi kalau ahli itu, kalau untuk praktisi, mungkin praktisi-praktisi yang berkecimpung langsung di bagian kecerdasan buatannya itu, contohnya misalnya dari Gojek atau Bukalapak, itu kan memang ada AI expertnya sendiri. Nah, itu
itu bisa bisa belajar dari situ juga karena kan mereka termasuk yang kategorinya praktisi ya. Jadi kecerdasan buatannya itu langsung digunakan, diimplementasikan di perusahaannya. Nah, kalau misalnya untuk kecerdasan buatan yang di bagian akademisi, ya untuk di ITB itu juga mereka punya eh, apa ya, kayak perkumpulan atau grup riset yang memang khusus untuk orang-orang yang ingin mempelajari atau fokus bidang minatnya itu di kecerdasan buatan. Nah, di ITS juga ada profesor-profesor yang jago di kecerdasan buatan. Kemudian di UNER juga untuk, walaupun belum ada fakultas teknik di UNER sebelumnya, nah itu yang di Fakultas Sains dan Teknologinya atau FST UNER itu untuk orang matematika, sistem informasi itu juga ada yang expert di bagian kecerdasan buatan. Jadi kalau untuk expert yang kayak misalnya Pak Habibie gitu, kayaknya belum ada ya. Maksudnya saya juga belum pernah dengar orang yang, oh dia tuh rajanya kecerdasan buatan nih gitu. Saya juga belum pernah dengar. Jadi masih belum untuk terkenal di bidang yang benar-benar ahli seperti contohnya seperti Pak Habibie tadi masih belum ada ya Kak ya. Mungkin dari sisi praktisi lebih ke Kalau kayak Gojek atau Grab gitu ya Kak ya. Dan untuk akademisi sendiri karena masing-masing orang kan baik praktisi maupun akademis itu kan punya interestnya sendiri kan ya, mereka mau mendalami kecerdasan buatan itu di bagian apanya. Nah, kalau misalkan kalau saya itu kan lebih senang kayak memodifikasi atau mengoptimalkan algoritma kecerdasan buatan itu. Nah, mungkin di sisi lain yang hobinya mungkin kayak merakit-rakit instrumen atau membuat robot itu kan sebenarnya nggak perlu memodifikasi algoritma kan ya, jadi cuma memakai algoritma yang udah ada, terus nanti bisa jalan robotnya atau udah cerdas robotnya kan, ya udah gitu. Jadi tergantung mereka itu mau memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan itu di mananya gitu. baik Kak, mungkin dari beberapa pertanyaan sudah banyak yang terjawab juga ya Kak ya. Kalau dari tadi yang dijelaskan Kak Yutika, kalau akademisi sendiri mungkin dari apa lebih ke perkumpulan untuk orang-orang AI dan juga kalau yang di ITS sendiri ada mungkin dari dosen-dosen ya Kak ya, dosen-dosen yang ada di ITS maupun juga dosen di UNER. Nah, terima kasih nih Kak sudah membagikan informasi seputar jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Dan juga terima kasih juga, ini sudah closing nih Kak, karena udah terjawab semua dari pertanyaan saya dan juga pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, terima kasih dan nantinya untuk pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Nah, mungkin kita penutupan aja nih Kak. Terima kasih ya Kak Yutika sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar keempat ini seputar jurusan baru di UNER, yaitu jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Mau Kuliah yang sudah mempersiapkan webinar kali ini. Oke, terima kasih Kak Yutika. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama.